Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala nabiyyika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama kama dhahum bihi wa karrama wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'adzim. Jamaah yang mudah-mudahan rahmati Allah Subhanahu wa taala, para tuan guru, para tokoh masyarakat, tokoh agama, aparatur pemerintah, yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu namanya, belum dapat catatan dari panitia siapa nama yang harus disebut, mohon maaf ya. Jadi saya panggil saja secara keseluruhan, mudah-mudahan yang hadir semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di siang yang mulia ini Allah kembali mempertemukan kita. Allah ringankan langkah kaki kita dari rumah menuju majelis ilmu. Mudah-mudahan saat Allah meringankan langkah kaki kita ke tempat yang mulia ini, maka Allah akan mudahkan langkah kaki kita menuju syurganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, tabi'in wa tabi'ah, para pengikut yang senantiasa taat patuh terhadap ajarannya, mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu, gimana kabar semuanya? Sehat? Sehat semuanya? Badannya sehat? Kondisinya sehat? Kantornya sehat? Kalau saya senyum biasa aja bilang sehatnya kayak yang tadi gitu ya. Alhamdulillah. Ini bulan apa? Desember, sebelumnya November, sebelumnya Oktober. Oktober saya ngisi di sini Bunda, November saya ngisi, ini Desember ngisi lagi. Mudah-mudahan kagak bosan sama saya. Bosan gak sama saya? Bosan gak sama saya? Kalau bosan saya balik lagi. Subhanallah. Mudah-mudahan saat Allah pertemukan kita di tempat istimewa ini, di taman-taman surga ini, nanti Allah pertemukan kita lagi nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang mudah-mudahan rahmat Allah SWT. Kenapa usadaan sekarang kok malah berdiri nggak duduk? Maklum mau masuk YouTube jadi harus saya berdiri Bu, biar keren. Jamaah yang mudah-mudahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 28 Allah berfirman, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ
أرضها السماوات والأرض وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Mohon maaf, ini bukan surat Al-Baqarah, tapi ini surat Pinter kok ibu ya jawab ya. Surat Al-Imran ayat 130 berapa? Ya. Baik. Ini adalah surat Al-Imran. Ya. Jadi dalam ayat ini Allah meminta kepada kita wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Hendaklah kalian bersegera menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa, Bu? Karena memang usia kita di dunia ini, mohon maaf, tinggal sebentar lagi. Karena kita tahu bahwa manusia hidup di dunia ini tidak akan lama. Dan ingat bahwa dunia ini bukan satu-satunya tempat kehidupan kita. Dunia ini hanya sementara. Karena sesungguhnya kehidupan kita yang sesungguhnya adalah negeri akhirat. Kalau dalam surat Al-Baqarah ayat 28 Allah menjelaskan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Bagaimana kamu akan ingkar kepada Allah? Bagaimana kamu akan kufur kepada Allah? Allah yang telah mematikan kamu, wa kuntum amwatan fa ahyakum, maka kemudian dari mati Allah hidupkan lagi. Tsumma yumitukum, kemudian dimatikan lagi. Tsumma yuhyikum, kemudian dibangkitkan lagi. Tsumma ilaihi turja'un, kemudian dikembalikan kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia itu berkali-kali hidup, berkali-kali mati. Ada 5 fase kehidupan manusia. Pertama adalah kehidupan di alam ruh. Alam apa, Bu? Alam ruh. Yang kedua, di kehidupan alam perut, alias alam butun atau alam kandungan. Kalau orang Jepang bilang alam betung. Alam perut, alam betung. Coba sebutin betung. Kalau bukan orang Sunda nggak bisa bilang beteng. Nggak bisa, ini hanya orang Sunda yang bisa. Betul, coba tetep aja betul. Coba alam ruh, alam betul, alam butun, alam perut. Yang ketiga alam dunia. Yang keempat besok alam barzakh. Dan yang kelima alam akhirat, surga atau neraka. Makanya saat ini kalau kita hitung, kita ini sudah berada di kehidupan yang ketiga. Kita ini ibarat orang itu udah remaja nih. 2 kehidupan sudah kita lalui, 2 kehidupan akan kita alami. Mana yang sudah kita lewati, yang sudah kita lalui? Alam ruh, alam butun, alam perut. Sekarang kita berada di alam kehidupan yang ketiga, alam dunia. Besok akan masuk ke alam barzakh, selanjutnya alam akhirat. Ya Allah ya Rabbana, oleh karenanya bagaimana kita harus tahu bahwa ketika kita hidup di dunia ini yang menjadi satu. Satu apa, Bu? Menjadi satu bahwa sesungguhnya saat di dunia ini kita hidup ini baik, berakhir dengan baik, maka baiklah di kehidupan yang keempat dan kehidupan yang kelima. Kalau di akhir hidup yang ketiga dunia ini kita selamat, selamatlah di alam barzakh dan selamat di alam akhirat. Tapi kalau akhir hidup kita di alam dunia ini dalam keadaan celaka, dalam keadaan buruk, maka buruklah di kehidupan yang keempat dan yang kelima. Ya. Ibu-ibu pada bengong? Halo? Ibu pada bengong? Oh, lagi serius ceritanya itu. Lagi serius ya, Bu ya.
Ya, jadi kalau di dunia ini kita itu hidup bahagia, hidup kita berakhir dengan baik, maka baik di kehidupan yang keempat, baik di kehidupan yang kelima. Tapi akhir hidup di dunia ini buruk, maka buruklah di kehidupan yang keempat, buruk di kehidupan yang kelima. Oleh karenanya, karena kita tinggal selangkah lagi menuju alam yang keempat, alam barzakh. Kita sebentar lagi itu nggak bakal lama. Ya, karena setiap kehidupan ada masanya. Di alam perut itu ada masanya, di alam butun ada masanya. Apa masa itu? Waktu hidup. Di alam perut kan paling berapa manusia? 9 bulan kebiasaannya. Ya Bu ya, alam dunia berapa sih paling lama hidup kita? Ada yang tahu nggak berapa lama hidup di alam dunia? Nggak ada yang tahu, tapi Nabi memberikan gambaran. Kata Nabi, a'maru ma ummati ma baina sittin ila sab'in wa aqallakum. Rata-rata umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqallakum, dan sangat sedikit sekali yang melampaui batas tersebut. Ini jadi patokan buat kita, menjadi sebuah ukuran. Dunia ini rata-rata kata Nabi 60 sampai 70, langka yang melebihi batas 70. 80 tahun langka. Ada nggak yang 80 tahun di sini? Halo? Ada yang 80 tahun tidak? 90 tahun ada tidak? Ustaz lagi, nggak usah gitu juga nanyanya. Emang wajah saya 80 tahun gitu. Cuma nanya. Saya takutnya pakai kedok. Kan sekarang lagi zaman pakai kedok tuh. Orang Israel. Pakai kedok. Kedok karet. Ada yang 90 tahun nggak di sini? Yang 80 tahun udah pasti nggak ada, karena saya nggak ngelihat yang umur 80 tahun. Kalau saya lihat itu, ini kebanyakan wajahnya 15 tahun sisanya maksudnya. Ya Allah ya Bu, rata-rata umur itu 60 sampai 70 tahun. Saya umur 45 tahun. Kalaulah kemudian sampai ke usia 60 tahun, 15 tahun lagi. Betul tidak? 15 tahun lagi. 45 ke 60, 15 tahun. Ini saya sudah harus warning 15 tahun. Padahal 15 tahun kemarin itu kayaknya baru kemarin. Saya di Bekasi saja dari tahun 2003. Sekarang 2023, 20 tahun. Kayaknya baru kemarin. Kalau 15 tahun ke depan, itulah sebenarnya sisa umur saya. Kalau nyampe 60 tahun. Rasulullah kan usia 63 tahun. Abu Bakar 63 tahun. Umar bin Khattab 63 tahun. Utsman bin Affan 82 tahun. Ali bin Abi Thalib 63 tahun. Tuh kata Nabi, rata-rata umur umatku itu 60 sampai 70. Gambarannya Utsman bin Affan, Abu Bakar, Umar, dan Ali. Anggaplah semua kita ikut yang ketiga tadi, 63 tahun. Umur saya 45, 18 tahun lagi. 45. Kalau yang 50 tahun, 13 tahun. Bu Haji berapa tahun kan? 17. 50. Pas. 50 pas. 50, 13 tahun. 13 tahun lagi. Punten yang pakai baju kuning berapa? Teteh? 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63. 7 tahun teteh, 7 tahun. 7 tahun. Kalau lepas 63. Yang umur 60 tahun nggak ada yang begini, pada nunduk takut ditunjuk sama saya. Ya Allah ya Allah. Nih, setujulah setuju. Inilah yang kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya, fatazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah dengan sebaik-baik bekal, dan bekal terbaik itu adalah ketakwaan kita kepada Allah. Karena yang nanti akan kita bawa, yang akan menghantarkan kita menuju keridhaan Allah adalah ketakwaan kita. Bu, kalau kita lahir dari alam butul ke alam dunia itu banyak
Orang yang bagaimana, yang bersiap-siap, mereka itu bagaimana menantikan kehadiran kita. Bahkan bayi lahir yang cemas, banyak orang yang cemas, betul tidak? Tapi kalau kita mati nggak seperti itu. Ya Allah ya Rabbana, kalau kita lahir dari alam dunia, bagaimana ketika kita datang, semua merangkul kita, semua mengasihi kita, semua meluk kita, semua cium kita. Tapi kalau kita kemudian berakhir dari alam dunia, semua orang itu bagaimana mengantarkan kita, menurunkan jenazah kita. Maka kata Nabi bagaimana? Yasba'ul mayyitu talatun. Ada 3 perkara yang akan mengiringi si jenazah menuju tempat peristirahatan yang terakhir. Apa yang pertama? Yang pertama maluhu wa ahluhu wa amaluhu. Yang pertama yang akan ngiringin hartanya. Yang kedua siapa? Keluarganya. Yang ketiga amal-amalnya. Ini semua kita akan merasakan itu. Jadi kalau kita mati, 3 perkara yang akan mengiringi kita. Apa yang pertama? Hartanya, keluarganya, amal-amalnya. Wayarji'u isnani, lalu yang kedua ini akan kembali lagi ke rumahnya. Wayabqa wahidan, dan yang satu yang akan menemani terus sampai menuju alam barzakh. Mana yang kembali 2 itu? Ahluhu wa maluhu, keluarga dan hartanya. Wayabqa wahidan, dan satu yang akan menemani siapa? Amaluhu, yakni amal-amalnya. Makanya manusia kalau mati, Bu, sekali lagi bagaimana diiringi oleh 3 kelompok. Pertama keluarganya, kalau yang mati istri, yang nganterin suaminya, yang nganterin anaknya, yang nganterin keluarganya, saudaranya, teman-temannya. Betul tidak? Kalau yang istrinya meninggal, yang suami meninggal, istri meninggal, apa istri mengantarkan anaknya, tetangganya, teman sepekerjaan dan lain sebagainya, semua nganterin. Tapi mohon maaf, bahkan bagaimana? Bukan hanya teman-temannya, tetapi juga apa? Maluhu, hartanya. Hartanya bagaimana? Dia akan melewati. Hartanya akan menemaninya bagaimana? Mobilnya, kemudian apa lagi? Kemudian motornya. Semua akan bagaimana mengiringi. Tapi wayarji'u ithnani, tapi kemudian yang 2 kembali lagi. Betul tidak? Maka tidak ada, Bu, yang namanya suami itu nganterin sampai ikut dikubur. Nggak ada istri yang nemenin sampai dikubur, nggak ada. Makanya Bapak, kalau istri kadang-kadang ngomong sama Bapak, jangan terlalu percaya. Kata istri, Pak, cinta mama ke Papa sehidup semati, pret, jangan percaya. Bohong. Atau sebaliknya Ibu, suami bilang, Mah, pokoknya cinta ayah masa hidup semati. Bohong, bohong, bohong. Pret, bukan bohong lagi, pret. Hidup kita cuma sehidup doang, cintanya semua sehidup doang. Kalau sehidup semati bagaimana? Dia dikubur, ikut dikubur. Ada nggak Ibu kalau Bapak mati, suami Ibu mati, Ibu mau ikut dikubur, mau tidak? Ini survei membuktikan. Ustaz, tetangga saya, lakinya meninggal, nangis kejar, pengen ikut, itu mah biasa, cuma sewaktu doang. Contoh, suami istri, wah pokoknya romantis, suaminya meninggal. Emang benar pertama istrinya kejar dulu, Bapak, kehilangan luar biasa Papa, jangan tinggalin Mama. Saya punya tetangga kemarin begitu, udah mati, Ustaz bangunin lagi, yang saya, beneran. Karena saya meninggal laki, bahkan saat najah sakotil maut, saya yang talkinin. Udah meninggal, saya bilang sama anaknya, sabar ya, Mama kamu udah meninggal. Anaknya sabar, bininya, Ustaz gak mau tahu, bangunin Bapak, yang saya. Bahkan sebelah sana ada, Bapak jangan dibawa, itu kan mau dibawa ke kuburan, jangan dibawa. Anaknya puyeng, terus mau dikemanain, Mama ditaruh di sini. Ayo, ini kadang-kadang akal sehat itu akan hilang kalau kita bagaimana ditinggalkan orang yang kita sayangi, benar tidak? Betul tidak? Kadang ada lagi yang begini, lakinya, Bu, meninggal, pas mau digotong, jangan ikut, Mama ikut, itu bohong, Pak. Kalau nggak percaya, kalau besok ada yang begitu,
Bapak ikut bawa keranda baru, sok naik, ayo naik gitu. Mau naik nggak kira-kira? Bohong. Ya Allah ya Rabbana, semua nganterin, ya semua nganterin, mobilnya, motornya nganterin, kan bawa jamaah, bawa keluarga, nganterin ke tempat pemakaman. Wa yarji, setelah dikubur, setelah tabur bunga, beberapa rangkaian doa, kan balik lagi keluarganya, mobilnya, apalagi motornya balik lagi, apalagi kreditnya belum lunas, balik lagi. Betul tidak? Wayam wahidan, dan satu yang akan menemani siapa? Amaluhu, yakni amal-amalnya. Maka sering kita kan suka mendengar begini, kalau kita mati nanti di alam kubur yang nemenin amal-amal baik kita, benar nggak? Pernah dengar begitu? Maksudnya bagaimana Ustadz amal-amal kita yang nemenin begini, Bu? Amal itu akan berubah wujud menjadi makhluk yang indah, menjadi makhluk yang sempurna, yang bisa berkomunikasi. Ini saya sampaikan, kalau kemudian manusia itu, contohnya dulu, kalau manusia mati, Bu, ya, maka bagaimana kata Nabi itu, kalau manusia mau mati itu, buru-buru talkinkan. Jadi bagaimana lakinu mutakum billahi ilallah, talkinkan orang-orang yang mau meninggal itu dengan lafaz la ilaha illallah. Talkin itu bukannya sebatas menyuruh, tetapi membimbing. Kalau menyuruh mah Bu baca la ilaha illallah, Bu baca enggak terserah. Tapi kalau kalimat membimbing itu harus sampai dia mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa demikian? Karena Nabi menjelaskan man akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang di akhir ucapan kalimat dia ucapkan lafaz la ilaha illallah itu masuk surga, katanya. Mau tidak Bu meninggalnya mengucapkan lafaz la ilaha illallah? Mau tidak saat kita meninggal mengucapkan lafaz la ilaha illallah? Mau banget Bu ya. Apakah semua orang bisa melafalkan? Tidak semua orang bisa. Jujur saya tanya, Ibu pernah nggak melihat langsung orang lagi sakit, najak, lalu dia mengucapkan la ilaha illallah, kemudian langsung meninggal? Pernah nggak melihat langsung? Saya sering di sinetron. Sinetron sering. Biasanya di filmnya film aja kubur tuh yang sering gitu saya lihat itu yang kalau yang artis aktor itu mesti meleduk mulu kalau ke makam tuh ya. Jadi realitanya itu tidak mudah. Setelah ditalkinkan bagaimana Bu? Tutup matanya. Kenapa ditutup matanya? Karena mata ini bisa melihat ruh itu akan dibawa kemana. Dia itu akan menangis sedih karena berpisah dengan ruhnya, Bu. Gambarannya itu kayak tidur. Kita kan tidur, kita kan bermimpi, kita kemana-mana, tapi kita nggak bisa bergerak. Mati itu kayak begitu, Bu, gambarannya. Maka tidur itu adalah bagian daripada miniatur kematian. Kan pernah saya sampaikan kemarin itu. Orang tidur ruhnya itu keluar. Orang kalau mau mati itu begitu ruh keluar, mata melihat. Maka tutup kata Nabi. Maka nutup mata jangan pas udah meninggal. Kita salahnya udah meninggal baru tutupin matanya. Sebelum meninggal tutup matanya. Kalau perlu bagaimana sunnahnya, arahkan ke kiblat. Posisikan seperti posisi orang sholat, baru talkinkan dan bacakan surah Yasin. Begitu. Tapi itu bagi yang sudah sakitnya memang benar-benar sudah mendekati sakaratil maut. Tapi kalau Ibu nengok jamaah Ibu yang sakit, kita nengok jamaah kita, yuk, ini udah 2 minggu kagak ngaji, yuk kita ke rumahnya. Ibu, apa yang Ibu rasa? Sakit, sini tangannya, begini nama kita. Apa-apa, enggak apa-apa. Matanya Ibu tutup. Yang satu bisikin. La ilaha illallah. Yang satu Yasin halaman 399. Hafal gue sunat Yasin. Buka baca. Gue bisa jadi mati beneran itu. Enggak begitu. Ini yang sakitnya memang sudah
mendekati najah sakaratil maut. Terus la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau kemudian yang ditalkinkan itu tidak mau membaca, Bu, kita jangan putus asa. La ilaha illallah. Lihat ada pergerakan tidak? Dilihat kayaknya manyun baik. Jutek. Mau matinya jutek, orang hidupnya jutek soalnya. Kan orang mau tergantung hidupnya, Bu. Kalau yang hidupnya sering banyak senyum, dia bahagia, Bu, matinya itu senyum. Yang hidupnya jutek mulu, matinya merokok jutek. Jutek, la ilaha illallah, diem. La ilaha illallah, diem. Ibu, males saya menangin dia. 3 kali suruh baca lamu, males, jangan. Bisikin di kupingnya. Kenapa? Barangkali kurang dengar. Karena harus kita ketahui, orang kalau mau mati, yang pertama hilang rasa dari anggota tubuh itu adalah pendengarannya. Jadi orang kalau mau mati itu yang pertama hilang rasa pendengarannya. Berbeda ketika orang lahir, maka yang pertama kali itu berfungsi pendengarannya. Matanya itu belum berfungsi. Maka lihat, bayi lahir, matanya merem, dia nangis. Ada nggak bayi lahir langsung melotot? Ada tidak? Nggak ada. Mungkin Tuan Takur bisa jadi yang panggil dia tuh. Bayinya langsung melotot, ya bisa jadi. Tapi aslinya manusia tidak. Kenapa? Belum berfungsi. Yang berfungsi pendengaran. Maka disunahkan untuk diadzankan. Kenapa diadzankan? Bentuk pembelaan orang tua terhadap anak. Karena anak menangis itu apa? Diremas oleh setan. Jadi, Bu, anak nangis itu jangan kayak teman saya, anak nangis itu kaget. Emang tadinya di tempat yang gelap, kemudian dia terang, sotoy itu jawabannya. Kenapa menangis? Diremas oleh setan, karena setan tidak senang dengan kehadiran manusia, dengan banyaknya manusia. Banyak tugas buat setan mengganggu umat manusia. Maka Bu, setan nggak senang melihat keluarga yang paling banyak anaknya. Sebaliknya Rasulullah itu sangat menyukai, Rasulullah itu sangat mencintai siapa? Para wanita yang subur, yang bisa memberikan keturunan yang banyak. Bahkan ahli surga pun diantaranya siapa? Dul wadud. Di antara tanda-tanda penghuni surga itu siapa? Yaitu wanita-wanita yang memiliki keturunan yang banyak. Oh, wanita ahli surga yang keturunannya banyak, ahli surga. Pulang ngaji dari sini bilang sama suami, jadi ahli surga, mau tahajud kan? Enggak itu, nambah. Saya lain dah, yang sekarang dengar ceramah saya, 2 bulan kemudian semuanya pada idam. Alhamdulillah. Terserah gimana ke caranya. Jamaah mudah-mudahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bu, ya bagaimana? Jadi sekali lagi ketika akan meninggal bagaimana? Talkinkan. Dan azan itu adalah bagian daripada bentuk perlawanan orang tua untuk membentengi anak dari setan. Karena setan paling benci mendengar kalimat azan. Saya kalau ada orang kesurupan, banyak datang, Ustaz tolong ada orang kesurupan, saya bacain doa khusus. Kalau sampai doa-doa itu tidak mempan, saya ajanin, Bu. Alhamdulillah kalau diajanin itu rata-rata sudah langsung keluar. Ya, jadi kalimat yang paling dibenci itu adzan, ya, adzan. Nah makanya Bu, orang kalau mati itu yang pertama hilang pendengarannya. Makanya harus sabar. Lakinu mau talkinkan dengan ucapan la ilaha illallah. Makanya ibu-ibu kalau lagi diam tiba-tiba pendengarannya hilang, buru-buru baca la ilaha illallah. Istighfar, astagfirullah, banyak dosa. La ilaha illallah. Jangan ibu lagi diam, kuping bunyi nyiung, kayaknya tetangga ngomongin gua deh. Orang kemarin kita habis bikin sebelah orang dikasih ya kok, ya dia kayaknya ngomongin kita kok itu. Astagfirullah. Udah gitu bagaimana pakai jurus bukan zikir. Ada yang begitu. Ada yang suka begitu.
Ada orangnya di sini kelihatan orangnya lagi bensah orangnya tuh. Begitu saya gue banget Ustaz. Jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayo sekali lagi, Bu, kembali manusia nanti kalau mati 3 yang akan mengikutin, 2 kembali, 1 amal. Amal itu ternyata bisa berkomunikasi. Contoh nih Bu, ini kan sekarang kita ini ngaji. Ngaji kita dapat pahala tidak? Nanti pahala itu akan berubah wujud menjadi makhluk yang istimewa, menjadi wujud yang menawan, dan itu bisa bagaimana berbicara, berkomunikasi. Ini sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "As-siyam wal Qur'an yasbi'ani bil 'abdi yaumil qiyamah." Sesungguhnya puasa dan Al-Qur'an keduanya nanti akan memberikan syafaat kepada si pelakunya. Yaqulul Quran, nanti yaqulu siyam, puasa ini nanti akan berkata kepada Rabbnya, ay Rabbi mana'tuhu an-ta'am, ya Allah, sesungguhnya aku telah menjaga dia itu dari makan. Maksudnya apa? Kata puasa, karena saya dia itu nggak makan, wahai Allah, fasafa'ni, maka safatilah dia karena wahai Allah. Wa yaqulul Quran, Al-Quran pun akan menghadap kepada Allah, akan berkata, ya Allah, sesungguhnya dia telah terjaga dari tidurnya karena aku, hai Allah, fasafa'ni, maka safatilah dia karena aku, hai Allah. Kata Allah bagaimana? Ya udah, silakan Quran, silakan puasa, kau boleh berikan syafaat kepada orang-orang yang membacamu, kepada orang yang berpuasa. Akhirnya bagaimana Bu? Al-Quran nanti akan menjadi benteng bagi kita. Al-Quran akan menolong kepada kita lewat syafaat. Maka kata Nabi bagaimana? Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti syafi'an la yaumil qiyamah. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran kelak akan berikan syafaat. Apa syafaat itu? Pertolongan bagi si pembacanya. Berarti dengan demikian, puasa, bacaan Quran itu bisa merubah wujud menjadi makhluk. Oh, kalau gitu benar. Nanti kalau manusia mati, maka yang ikutin itu amal-amalnya. Amal apa? Amal ibu pengajian. Ya. Masuk kita ke dalam, ketika ruh diangkat, Bu, ruh kan diangkat nih. Ruh diangkat ke langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau ruh itu ruh yang baik, matinya husnul khotimah. Bu, setiap malaikat di langit ke 1, 2, 3, 4, semua bagaimana siap-siap kumpul tuh. Mereka bagaimana? Mereka itu menyambut kedatangan roh yang mulia. Seraya mereka berkata, ruh siapa sih ini? Wangi banget, karena mengeluarkan aroma yang sangat luar biasa wanginya. Bu, saya kemarin itu melihat di YouTube itu, Bu, ya, ada tentara Hamas, ya, itu yang gugur. Ya Allah, ya Rabbana, belum dikubur itu mengeluarkan aroma yang sangat semerbak wangi katanya. Iya kan, saya kan bukan saya langsung, tapi ada orang yang bagaimana, dan bukan hanya orang luar negeri, orang Indonesia sendiri yang bersaksi 2 hari itu masih wangi. Sebetulnya semua itu sama, cuma apa Allah hendak memberikan, Allah memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya. Cukup satu saja, padahal yang pun sama. Jadi begitu Bu, ruh orang yang husnul khotimah itu ketika diangkat mengeluarkan aroma yang luar biasa wanginya. Malaikat bertanya, ini ruh siapa sih? Wangi banget. Kata malaikat, itu ruh yang suka ngaji bulanan di Masjid Al-Ikhlas. Naik ke lantai 2, langit ketiga, lalu ruh ini akan berada di atas, ada berada di langit. Kapan ruh itu kemudian akan dikembalikan? Nunggu jasad yang terbujur ini diurus oleh orang-orang yang hidup. Karena yang hidup itu punya kewajiban memandikan, mengkafani, mensolatkan, menguburkan. Maka disinilah yang penting orang-orang yang hidup itu untuk segera mengurus orang-orang yang sudah mati agar segera dikebumikan. Kenapa? Karena Nabi, segala tergesa-gesa itu perbuatan setan, kata Nabi. Tapi kecuali pada beberapa hal. Apa diantaranya? Hutang harus dipercepat pembayarannya. Yang kedua, anak sudah waktunya nikah, segera dinikahkan. Yang ketiga, apa diantaranya? Apabila orang mati, segera dikuburkan.
Mempercepat penguburan, yang dimaksud itu bukan berarti dari tempat masjid ke kuburan jalannya kenceng, bukan itu maksudnya. Maksudnya ketika orang ini meninggal, langsung segera mandikan, langsung segera kafani, sholatkan dan kuburkan. Bukan begini, meninggalnya jam 4 sore, baru mandiin besok pagi. Kan ada yang gitu, saya ngalamin, nggak usah sebutin tempatnya. Saya sampai sedih saya. Jam 4 meninggal sore. Pagi itu saya tanya, belum diapa-apain. Kenapa? Katanya amilnya masih sibuk, masih ngurus yang lain juga. Ya Allah, ya Rabbana. Sedih saya, ya. Sedih saya. Ini teman saya, Bu. Teman saya ibunya meninggal demikian, ya. Ya Allah, dipercepat, yang dimaksud itu buru-buru mandiin, buru-buru kafanin, sholatkan, baru ke pemakaman. Ke pemakaman nggak usah cepat-cepat. Yang dahaga, kadang-kadang ke pemakaman ngebut. Ya Allah, ya. Padahal Bu, yang namanya orang mati itu masih merasa sama dengan orang yang hidup. Orang mati itu merasa tapi nggak bisa bergerak. Kenapa? Ruhnya sudah tidak ada. Adapun merasa. Maka kata Nabi itu, kalau engkau memandikan jenazah harus hati-hati. Kenapa? Jenazah itu berasa. Kalau ada jenazah, ibu cubit, dia berasa. Cuma kata mimik lagi, gitu. Kalau ada jenazah, ibu datang takziah, lalu ibu bisikin, Bu, mohon maaf, saya doain ibu biar husnul. Dia dengar, cuma nggak bilang jawab, iya sama-sama. Enggak ada. Ini harus paham, Bu. Lalu bagaimana? Mohon maaf. Kemudian ketika jasad ini dibawa, dalam riwayat Bu, jasad kalau dibawa itu bagaimana Bu? Jasad itu ngomong, duhai, mau dibawa kemana jasad ini? Ya Allah, ya Rabbana. Kita menyadari tapi nggak bisa berbuat apa-apa. Dibawa jasad, masuk ke dalam kubur. Ketika dalam kubur, ditutup dengan tanah, semua orang meninggalkan. Baru ruh itu dikembalikan kepada jasad tersebut. Baru, seperti kita hidup lagi. Hidup seperti kita, merasakan seperti ini. Baru kita bangun, ini di mana? Gelap. Maka tiba-tiba bagaimana tanah menghimpit. Setiap orang mati itu akan dihimpit oleh tanah. Mau dia ahli taat, ahli maksiat, semua itu akan dihimpit oleh tanah. Tapi beda himpitan tanah kepada ahli yang baik, kepada yang husnul khotimah, seperti himpitan dekapan seorang ibu yang sudah lama berpisah dengan anaknya dan akan merangkul. Namun bukan merangkul untuk menyakitkan, tapi merangkul yang akan menyejukkan. Maka orang itu dihimpit dengan tanah, hangat dia berasa. Lalu bagaimana setelah itu tanah itu kemudian kembali bagaimana meregang. Lalu kemudian bagaimana adalah cahaya. Lalu bagaimana dia ini pikir ini apa? Dipegang Bu, kapas. Ternyata ada kapas di matanya, ada kapas di hidungnya, ada kapas, kain kapan. Nyadar kalau dia itu sudah meninggal. Maka bagaimana saat itu ketakutan Bu. Takut, lalu ada cahaya. Saat cahaya itu terang, tiba-tiba dia melihat ke sebelah kanan, sebelah kiri, bagaimana ada begitu sekali makhluk-makhluk yang sangat mulia, makhluk-makhluk yang sangat istimewa. Lalu kita bertanya, siapa engkau? Mereka menjawab, aku adalah amal-amal soleh semasa engkau hidup. Begitu. Nanti di situ ada makhluk pengajian, namanya ada tuh. Kalau kita senang sodako, ada makhluk namanya sodako. Kalau kita senang baca Quran, ada makhluk namanya Quran. Pokoknya semakin banyak amal soleh, semakin banyak menjadi makhluk yang mulia nanti di alam barzakh, dan mereka akan menemani kita. Tidak lama kemudian datanglah malaikat bertanya kepada kita, man rabbuka, siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa nabimu, dan lain sebagainya. Kita bisa jawab tidak? Tidak. Yang bisa jawab adalah amal-amal kanan kiri kita. Kan kita sering dengar, yang jawab itu bukan kecerdasan kita. Kalau yang jawab kecerdasan kita, udah saya hafalin, dan sudah saya hafalin dari kecil. Saya ngaji lagi kecil. Ustadz Jajak namanya. Mudah-mudahan beliau ini sekarang berada di taman syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, ya Allah, itu guru saya bilang begini, lamun kayak orang paeh, mohon maaf nih bahasanya bahasa asing, lamun orang kayak paeh, ulang bakal ditanya ku malaikat di jero kubur,
kalau kita mati nanti ada malaikat datang bertanya kepada kita. Lamun malaikat nanya man rabbuka, malaikat tanya siapa Tuhanmu, jawab kumaneh Tuhan aing Allah, Tuhan abdi teh Allah. Kalau ada yang bertanya malaikat siapa Tuhanmu, jawab Allah. Siapa nabimu, jawab Nabi Muhammad. Siapa apa agamamu, jawab agamaku Islam. Apa kiblatmu, Ka'bah. Jawaban raditu billahi rabba wa bil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Itu dihafalin. Ketika pulang pengajian, Ibu, saya menghafalin. Wah, nanti kalau saya mati nih, kemudian nanti ada malaikat datang, siapa Tuhanmu? Saya akan jawab Allah. Oh, saya udah hafal tuh lega banget, Bu. Lega, sampai sekarang saya masih hafal. Oh, tapi ternyata itu tidak bisa. Karena yang jawab itu bukan kecerdasan kita. Apalagi Ibu udah ngapalin sekarang, belum tentu bisa jawab. Emang kenapa? Pertanyaannya pakai bahasa Arab. Pak Nabi menjelaskan lughatul Arabiyyah wa huwa lughatul barzakh wa lughatul jannah. Bahasa Arab itu bahasanya alam kubur, bahasanya alam yang di surga. Di alam barzakh nggak pakai nanya bahasa Sunda, malaikat nggak bisa nanya ke saya, sehari pangeran anjing aja. Dia pakai bahasa Arab. Kita nggak bisa jawab bukan bahasa kita, bahasa Arab kita. Amal-amal soleh yang akan jawab Tuhanmu adalah Allah. Nabi Muhammad, mereka amal-amal yang kalau kita nggak punya amal, tidak ada yang akan memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Ini yang dimaksud dengan amal-amal soleh. Jamaah yang mudah-mudahan rahmati Allah, maka setelah itu bagaimana? Kemudian terus akan meregang dan kemudian dia akan hidup di alam barzakh seperti hidup di alam dunia. Terang beneran, lebih nikmat daripada kehidupan alam dunia, tapi tidak lebih nikmat daripada kehidupan surga. Sampai kapan? Sampai waktu yang tidak ditentukan. Kalau itu ahli baik. Tapi kalau yang matinya su'ul khatimah, Bu, dicabut nyawanya, bagaimana ya Allah, ya Rabbana, mengeluarkan aroma yang busuk lewat malaikat langit 1, 2, 3. Ini siapa? Ruh siapa? Busuk banget. Kata malaikat, itu yang suka gibah di pohon mangga, di bawah pohon mangga. Yang dibalik nomor 17. Yang suka fitnah itu, yang suka mabuk, yang suka judi, semua sipulan disebutkan. Naik langit 1, 2, 3, malaikat mencibir 1, 2, 3, 4. Ketika akan naik ke langit ke-7, apa kata Allah? La tufattahu lahum abwabus sama hatta yalija jamal min samil qiyad. Jangan sekali-kali engkau buka pintu langit, wahai malaikat, kata Allah, sehingga ada unta yang bisa masuk ke dalam lubang jarum. Akhirnya bagaimana, Bu? Dia hanya ini jasad ini dia ketakutan, dan ketika dikuburkan, ruh dikembalikan, dia mendapatkan siksa demi siksa. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karenanya, ayo bekal kita yang harus bawa apa? Fatazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Berbekalah dengan sebaik-baik bekal kita adalah takwa. Apa sih takwa itu maknanya? Al-khawfu wa ta'atu, yaitu rasa takut kita kepada Allah dan loyalitas kepatuhan kita kepada Allah. Takut kita kepada Allah kalau bermaksiat, jangan hanya takut kepada Allah, tapi juga harus loyalitas menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Ayo sholat yang 5 waktu dirikan semaksimal mungkin. Yang 5 waktu, setiap hari banyak bersedekah, setiap hari jangan lupa baca Al-Quran, setiap hari tetap tutup aurat para ibu. Insya Allah berbuat baik terhadap suami, berbuat baik terhadap anak, berbuat baik terhadap tetangga, terhadap kerabat. Dan insya Allah kalau itu kita lakukan secara maksimal, maka inilah yang akan menemani kita menuju alam yang keempat. Di alam yang keempat nikmat, maka surga insya Allah menanti kita semuanya. Dan mudah-mudahan yang hadir oleh Allah ditakdirkan menjadi penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan saat nanti Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
Muhammadin. Demikian dapat sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya Allah wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mari bersama bermunajat berdoa kepada Allah. Kita berdoa kepada Allah, khususkan doa kita untuk orang yang terbaik dalam hidup kita. Ayahanda bunda kita mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur serta keberkahan. Mudah-mudahan ayahanda bunda kita yang sudah wafat, Allah tempatkan almarhum di tempat yang mulia di taman syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk suami, istri, anak-anak yang sudah terlebih dahulu menghadap Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala tempatkan almarhumah di taman syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Duhai Allah, siapapun di antara kami dan orang-orang tercinta kami yang saat ini tengah terbaring sakit, mudah-mudahan Kau berikan kesehatan, hai Allah. Angkat penyakitnya, ya Allah, ganti dengan kesehatan yang lebih baik daripada sebelum sakitnya. Duhai Allah, hadirkan kepada kami keluarga yang bahagia, sakinah, mawaddah warahmah. Jadikan suami kami suami yang saleh, jadikan istri kami istri salehah, jadikan anak-anak kami, keturunan kami anak-anak yang saleh salehah, jadikan anak-anak yang taat kepada Allah Rasulnya, berbakti kepada kedua orang tuanya. Mudah-mudahan anak-anak keturunan kami kelak menjadi orang-orang yang sukses dunia akhiratnya, yang akan mengangkat derajat kedua orang tuanya di dunia dan di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Duhai Allah, jika hari ini kami memiliki masalah, ya Allah, mudah-mudahan Kau berikan solusi yang terbaik atas masalah kami. Kami yang berdagang, ya Allah, kami yang berbisnis, kami yang memiliki hajat, mudah-mudahan Kau permudah segala urusan kami, ya Allah. Duhai Allah, kami yang memiliki hutang, ya Allah, berikan kepada kami keluasan rezeki untuk kami bisa membayar hutang-hutang kami. Duhai Allah, di akhir hidup, di akhir umur yang Kau berikan kepada kami, berikan keistiqomahan kepada kami, kekuatan iman Islam untuk menjalankan perintah-Mu, meninggalkan larangan-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, di akhir hayat kami, saat Engkau wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Sallallahu alaihi wasallam wa barik ala Rasulillah ajmain. Amin Allah ya rabbal alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwaffi bi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa walidina warhamhum kama rabbawna shaghara. Wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat al hada bi Muhammad la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la dhamman illa ghafartahu wa la hamman illa farastahu wa la ridan illa qadaitahu wa la maridan illa safaitahu wa la mayitan illa rahimtahu wa la hajatan min hawaidi dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma khtim lana bil iman wa khtim lana bil islam wa khtim lana bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi rahmatika ya Rahimin. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian dapat sampaikan. Saya akhiri, wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.